Halo, Assalamualaikum teman-teman sekalian. Gimana nih kabar teman-teman? Saya harap kita semua sehat selalu dan bahagia ya. Amin. Oh iya, selamat datang ya di podcast pertama saya. Sebelum lanjut podcast, kita kenalan dulu yuk. Seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu ya, agar kita sayang satu sama lain. Oke, perkenalkan nama saya Rizky Fadilah. Biar lebih akrab nih, panggil aja Dila ya. Nah, jadi teman-teman, Dila dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, atau biasanya nih disebut FEBI. Wah, keren ya nama fakultasnya. Tentu keren dong, dimana lagi kalau bukan di kampus tercinta IAIN Langsa. Jadi, teman-teman, Dila saat ini berada di semester 8. Mahasiswa akhir ini loh. Nah, jadi saat ini Dila mengikuti kegiatan KPM, yaitu Kuliah Pengabdian Masyarakat, atau yang dikenal dengan istilah KKN, Kuliah Kerja Nyata. KPM yang Dila pilih ini ialah KPM berbasis DR atau media sosial. Teman-teman, kayaknya udah dulu lah ya kita kenalannya. Kalau mau kenal lebih lanjut, ntar kita kontekan aja deh. Nah, langsung aja kita masuk pembahasan kita yang bertajuk Milenial Peka Terhadap Cyberbullying dan Cara Mengatasinya. Nah loh, mungkin di pendengaran teman-teman sekalian, kata bully udah sangat familiar ya. Bully atau pembulian, atau biasa kita sebut dengan perundungan, ialah sikap tidak baik yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Nah teman-teman, di era media sosial ini, bullying tidak lagi hanya berbentuk secara langsung, namun juga melalui dunia maya. Inilah yang disebut dengan cyberbullying, atau intimidasi melalui dunia maya. Fenomena ini mendorong kita untuk tahu cara mengatasi cyberbullying, khususnya jika kita sendiri menjadi korbannya. Cyberbullying, aktivitas bullying, menebarkan komentar kebencian dan negatif kepada korban oleh sekelompok orang di media sosial. Menurut para ahli, cyberbullying memiliki dampak negatif yang sama pada orang dewasa bahkan anak-anak. Tuh, bahaya ya. Nah, berikut ini bisa teman lihat contoh-contoh cyberbullying yang terjadi di media sosial. Komentar kasar atau bullying pada umumnya memang bisa membuat seseorang merasa terluka, sedih, atau bahkan marah. Jika terjadi terus-menerus, korban bisa mengalami depresi, gangguan kecemasan, dan gangguan kepercayaan diri. Ini serius ya. Mungkin sebagian orang yang menganggap ini adalah perkataan yang biasa saja, tetapi terhadap orang yang menerima perkataan tersebut, akan merasakan gejolak di dalam diri mereka sehingga mereka merasa terancam. Bahkan sampai mereka tidak percaya diri. Atau bahasa milenialnya, insecure. Pada kasus cyberbullying ini, kondisinya bisa lebih parah karena terjadi di tempat atau platform yang seharusnya memberikan hiburan. Selain itu, perkataan tertulis terkadang lebih menyakitkan ketimbang perkataan langsung karena bersifat permanen, sehingga bisa terasa sulit untuk menghindari bullying. Korban selalu melihat komentar tersebut setiap kali ia berada di media sosialnya. Tidak seperti bullying yang terjadi secara tidak langsung, orang yang melakukan intimidasi di dunia maya tidak bisa melihat reaksi korbannya. Oleh sebabnya, mereka cenderung lebih bebas dan semakin aktif dalam melakukan bullying. Hati-hati loh itu. Selain itu teman-teman, komentar kebencian yang ada di dunia maya bisa dilihat oleh ratusan bahkan ribuan orang secara terus-menerus. Hal ini bisa membuat situasinya lebih menyakitkan dan memalukan bagi sang korban yang mengalami hal tersebut.
Mungkin sebagian teman-teman sekalian ada yang pernah mengalami hal tersebut. Dan ini bisa menjadi masalah yang serius loh, teman-teman. Tapi teman-teman sekalian jangan risau ya, karena saya di sini akan membagikan cara untuk menghadapi cyberbullying. Ini berlaku untuk orang yang sudah mengalami cyberbullying atau untuk orang yang belum mengalaminya. Dan bisa dijadikan pembelajaran untuk teman-teman sekalian. Dan cara yang pertama ialah jangan membalas dan menulis komentar yang sama negatifnya sebagai respon. Hal ini akan memperiyuhkan situasinya. Menuliskan komentar yang sama negatifnya atau mempermalukan orang yang menulis komentar sebagai balas dendam bisa membuat kamu dalam masalah. Tuh, jangan dibalas ya teman-teman. Yang kedua, jangan menganggap komentar negatif dan kebenciannya terlalu serius. Komentar negatif dan kebencian tersebut sama sekali tidak lancar dan bukan diri kamu. Anggaplah komentar tersebut sebagai masalah yang menulis komentar. Kita cuek aja ya teman-teman. Yang ketiga, blok dan report komentarnya. Kalau kamu ada waktu, blok orang yang menuliskan komentar negatif atau report komentarnya. Jangan pula membacanya terus-menerus, karena hal ini akan membuat kamu semakin marah dan sedih. Yang keempat, pahami bahwa tidak semua orang punya kepercayaan diri dan pandangan yang sama. Coba bersikap terbuka terhadap pikiran dan opini orang lain. Pahami bahwa di antara komentar negatif, mungkin ada orang yang benar. Coba kita perhatikan, mungkin 1 atau 2 komentar negatif tersebut hanyalah orang lain yang sedang mengekspresikan opini mereka yang berbeda. Yang kelima, istirahat dari media sosial atau teknologi. Jika cyberbullying yang kamu alami menjadi semakin parah, coba jauhkan diri dan istirahat dari media sosial. Matikan telepon genggam dan komputer selama 1 hari saja, lalu lakukan aktivitas atau hobi yang kamu sukai. Dan yang terakhir teman-teman, jangan pernah memendamnya sendiri. Mungkin cyberbullying yang tidak ekstrim tidak memiliki dampak yang berarti. Namun, kalau cyberbullying yang dialami sudah ekstrim, maka kamu bisa terkena dampaknya secara psikologis. Nah, teman-teman, jika kamu mengalami hal tersebut, ingatlah kamu tidak pernah sendiri. Coba curhat atau ceritakan kepada orang yang memang mengerti keadaan kamu. Saat ini cyberbullying semakin meningkat. Kita harus selalu waspada, karena semakin banyak yang mengalami gangguan mental akibat menerima komentar kebencian dan negatif dari cyberbullying. Maka dari itu, di era media sosial ini penting bagi kamu untuk mengetahui cara mengatasi cyberbullying. Cyberbullying bisa dilakukan atau dilontarkan oleh siapa saja. Maka dari itu, di sini saya mengingatkan untuk mari kita menggunakan jari jemari kita dengan cermat. Karena jika bukan kita sendiri yang mencegahnya, siapa lagi? Terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast saya. Kali ini semoga yang saya bagikan bisa menjadi manfaat dan pembelajaran untuk teman-teman sekalian. Dan sampai jumpa ya teman-teman di podcast-podcast saya selanjutnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.